Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alallahu min barakati ulumihi. Kitabu Dhammil Ghururi. Pembahasan pagi hari ini adalah tentang kamuflase atau tipuan kehidupan. Dhammul Ghurur, sebutan dalam bahasa Quran disebut ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata kenikmatan al-ghurur yang menipu. Nah, jadi ghurur di sini bukan tipuan dalam arti orang melakukan kejahatan menipu, bukan, tapi ghurur itu adalah kayak kepalsuan hidup. Kepalsuan hidup saja nyebut kehidupan itu tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Nah, kira itu. Orang secara fisik kelihatan bahagia, tapi pada hakikatnya tidak bahagia. Orang secara fisik kelihatan sakit, tapi sebenarnya tidak sakit. Kalau dia masih tetap bersyukur, masih menjalankan ketaatan pada Allah, kan dia. Orang kelihatan kaya, punya mobil, punya rumah megah, tapi pada hakikatnya miskin. Karena tiap hari kurang, kan masih misalkan tetap memburu kenikmatan dunia yang sesaat misalkan. Atau orang sebaliknya kelihatan miskin padahal kaya, karena hatinya merasa cukup, merasa bersyukur, kan itu yang disebut ghurur, yang terlihat belum mencerminkan yang tidak terlihat. Nah, ini kita bahas tentang dhammul ghurur, bagaimana kita untuk berhati-hati agar jangan mudah tertipu oleh gemerlapnya apa yang ada di dalam mata. Jadi saya bacakan ibaratnya bagaimana Imam Al-Ghazali mencoba menjelaskan, karena banyak dari kita ya tidak menyadari itu, kita tertipu oleh mata. Kenapa? Karena kita masih punya fisik, karena kita masih punya jasad. Kita tergantung sangat kuat dengan jasad ini. Kita takut sama mati, kenapa? Karena kita punya jasad. Karena yang terbayang ketika mati, tangan, badan, pembusuk, kan itu ya. Membusuk, lalu kemudian nanti meletus, lalu tinggal tulang. Kan mengerikan. Dalam konteks makhluk yang hidup, kalau badan seperti itu akan terasa sakit. Itu disebut namanya ghurur. Padahal kalau kita sudah tidak tergantung sama fisik ini, ya roh itu ya nanti mau fisiknya rusak, mau jasadnya rusak, nggak peduli kan. Roh itu yang penting ketika dia mati, roh nggak akan pernah mati ya. Kita itu semenjak diciptakan memiliki roh itu sudah nggak akan pernah mati. Yang mati adalah fisik, dikubur itu roh yang komunikasi. Dan kematian misalkan itu ada sebuah pintu, ibarat kita mau masuk rumah harus lewat pintu. Kalau mau masuk rumah takut lewat pintu, kan ya nggak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan ghurur, yang terlihat seperti menyakitkan, tapi padahal tidak. Inna miftahas sa'adati at-taikidu wal fatonatu atau wal fitnatu. Kunci kebahagiaan adalah kecerdasan dan kesadaran. At-taikidu, kunci kebahagiaan adalah sadar dan cerdas. Fatonah, fitnah bukan fitnah. Tuh kalau bahasa Arab itu kalau fitnah bisa cobaan. Kalau fitnah itu kecerdasan. Jadi kunci kebahagiaan adalah kita sadar dengan diri kita dan juga kita cerdas atau
kritis. Ya kita bisa bayangkan ketika orang takut dengan kematian, lalu yang dibayangkan adalah ya ketakutan, lalu kemudian apabila terikat dengan fisiknya lalu lari kan kemanapun tidak akan bisa sembunyi kita kan. Kalau saya berbicara tentang kematian, maka di sini adalah at-taikidu wal fitmatu atau wal fatnatu, sadar dan cerdas. Itu adalah kunci kebahagiaan. Harus kritis. Ngaji pun juga membutuhkan ini, cerdas dan sadar, membangun kesadaran. Jadi ini cerita tentang atau membahas tentang pertemuan dengan Allah. Itu kan bukan fisik ini yang ketemu, bukan fisik ini yang membawa kita ketemu atau berjumpa dengan Allah atau Rasul, tapi ruh yang nanti ketika kemudian kita pindah ke alam yang berbeda, itu udah bungkusnya beda, bukan fisik seperti ini. Nah, nanti pertemuan itu adalah pertemuan secara ruh ya. Wa manba'u syaqawati, dan sumber dari kesengsaraan adalah al-ghurur. Ghurur tadi, mudah tertipu, kamuflase, wal ghaflatu dan lalai, ghaflah, lalai, bodoh. Wal maghruru, adapun orang yang tertipu, huwallazi lam tatafattah basiratahu. Orang yang tertipu itu ketika basiroh itu enggak terbuka. Basiroh itu kalau mata itu ain. Kalau melihat dengan pikiran namanya nazar. Kalau melihat dengan hati namanya basor atau basiroh. Nah ini al-maghrur yang tertipu adalah lam tatafattah basiratahu liyakuna bihidayati nafsihi kafilan. Jadi hatinya belum terbuka. Dia masih terbungkus atau tertipu atau ditaklukkan oleh hawa nafsunya, sehingga basirohnya belum terbuka. Basiroh itu pikiran tapi pakai hati. Jadi pikiran itu, otak itu ada pandangan itu ada 3. Ain, ada nazar, itu berarti pakai akal. Ada basiroh, itu berarti pakai hati. Nah kalau sudah akal dan hati itu udah keren, kritis dan cermat. Wa baqiya fil ami, dan tetap dalam kebutaan. Fattahidul hawa qaidan, selanjutnya dia mengambil hawa nafsu qaidan sebagai supir, sebagai kendali. Wa syaitanu, dan setan dalilan sebagai alasan. Jadi ini lagi-lagi kembali ke fattahidul hawa, menjadikan hawa nafsu sebagai qaidan. Ada satu kalau saya dengar pengajian di tempat lain yang juga mengkaji kitab yang lain, menarik. Dia bikin sampai fatwanya begini: kalau kamu sudah merasa, misalkan ketika sholat sunat kok pinginnya banyak banget, maka hati-hati kalau itu adalah dipandu oleh hawa nafsu. Maka hentikan, cukup 2 atau 4 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Kalau kamu ingin berzikir sampai kemudian panjang sampai seharian, hati-hati. Kalau sudah kamu ingin merasa banyak-banyak, hati-hati kalau itu dipandu oleh hawa nafsu, hentikan. Ini kajian kitab yang lain, tapi menarik. Jadi kadang kita sulit membedakan ketika itu ibadah, dalam ibadah ya, dipandu oleh hawa nafsu atau dipandu oleh basiroh. Itu memang sulit.
Ya, mudah-mudahan intensitas kita dalam beribadah tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena kalau sudah pakai hawa nafsu, itu setan berarti yang berhasil menyusup ke dalam diri kita. Jadi itu yang disebut dengan tertipu. Walamma kanal ghururu abu syaqawat, maka sungguh bahwasanya tertipu abu syaqawat, induknya kesengsaraan, wa membaul muhlikat, sumber kehancuran. Lazima syarhu madakhilihi wa majarihi, maka perlu penjelasan tempat masuknya dan bagaimana aliran di dalam diri kita. Nah, ini sekali lagi ini kita diingatkan semua, pokoknya firman Allah yang terkait dengan bagaimana perjanjian antara Allah dengan setan ketika Nabi Adam memiliki anak cucu. Nabi Adam ketika diusir ke dunia bersama Siti Hawa, itu kan akan punya keturunan. Nah, setan selalu sebelum juga diusir oleh Allah dari surga, setan meminta pada Allah, ya Allah, setiap kali satu anak cucu Adam keluar ke dunia ini, maka lahirkan pula setan dari keturunan setan yang akan menyertainya. Maka di dalam diri kita itu disertai setan setiap diri kita. Nanti ketika kita mati, setan tetap hidup. Nah, jadi maka kemudian dalam dunia persetanan, setan itu lebih banyak sekarang daripada manusia. Karena manusia mati, mereka tetap hidup. Makanya kemudian ketika Allah berfirman, la'atiyannahum baina aydihim wa min khalfihim, kan itu ya, sungguh kami akan mendatangi mereka, orang-orang yang taat itu, dari depan mereka, lalu dari belakang mereka, lalu dari kanan mereka, lalu dari kiri mereka, akan nyerang dari berbagai sisi. Karena apa tadi? Karena memang populasi mereka lebih banyak. Dari mulai bangun sampai kalau kita mau ke masjid, sampai jadi imam, sampai berdiri takbir, setan tetap menggoda. Nah, nanti tadi kemudian di sela-sela itu pokoknya mereka nggak akan pernah putus asa, sampai kemudian yang paling sensitif dan paling rawan adalah ketika mengipas-ngipasin perasaan dan jiwa kita dengan memasukkan hawa nafsu. Ya, ketika ibadah, ayo yang rajin, kan kipas-kipasin, yang rajin, kamu ibadahnya akan tambah baik. Udah hati-hati. Makanya tadi perlawanan dengan itu harus selalu kita menangkan, dan ujungnya alhamdulillah kita sebagai muslim itu selalu menang. Jadi ketika bertarung dengan setan, ujungnya kita selalu menang. Alhamdulillahnya begitu. Ya. Jadi misalkan orang misalkan sholat, ya kadang kita terganggu dengan bayangan-bayangan yang berbagai macam. Sholat kita kurang khusyuk misalkan. Ternyata kemudian setelah sholat atau ketika kita dalam sholat, ternyata baca udah Rabbi firli warhamni wajburni warfani, menang kita itu. Jadi kadang begitu, bertarung di tengah-tengah, kadang di tengah atau di ujung kita alhamdulillah menang. Karena Allah telah menyediakan banyak perangkat. Orang mungkin ketika mencari rezeki
ya niatnya nyari harta, ujung-ujungnya kita kemudian menginfakkan sedekah kita, taruh ke kota amal, taruh ke anak yatim, taruh ke masjid, menang kita. Ini sering begitu. Jadi alhamdulillah ya Allah memberikan perangkat-perangkat yang menjadikan hidup kita menjadi plus minus. Setiap kali minus tutup dengan yang plus, maka kita berakhir dengan kemenangan. Maka kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu menjadi suatu yang rumus yang menjadikan kita bahagia karena selalu menjadikan kita menang. Kan gitu ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah setiap kamu selesai melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat dengan sebuah kebaikan, menang. Jadi selalu begitu, alhamdulillah. Orang ketika sakit, jatuh misalkan, mungkin di awal-awal sempat mencaci maki atau mencela, tapi ujungnya ketika sadar kita astagfirullahaladzim, bersyukur dengan ibadahnya, tetap ikhtiar, menang lagi. Jadi begitu. Bersyukur kita sebagai umat Rasulullah yang setiap kali kita sebagai hamba yang lemah terjebak dalam jebakan setan, lalu kemudian kita ternyata mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, maka selalu kebaikan itu akan menutupi bahkan menghapus keburukan atau kesalahan yang kita lakukan. Alhamdulillah kan gitu ya. Rasul menyediakan perangkatnya. Nah ini yang nanti di masa yang akan datang akan menjadi tolok ukur bagaimana ibadah dan pahala kita akan tetap bertahan meskipun ada berapa maksiat atau dosa yang kita lakukan. Wa tafsilu ma yukthiru wuku'ul ghurur, dan merinci apa yang menjadi penyebab kita banyak jatuh di dalam ketertipuan atau penipuan ini. Li yahdharul muridu, agar kita sebagai murid, sebagai orang yang berkeinginan untuk menjadi baik, agar berhati-hati ba'da ma'rifatihi, setelah kita mengetahui ilmunya. Lagi-lagi inilah salah satu manfaat kita ngaji. Masalah mengamalkannya kapan itu nanti. Yang penting kita tahu ilmunya dulu, daripada nggak tahu ilmunya, nggak tahu cara memberikan solusi. Ini selalu saya ingatkan, al ilmu bila amalin yakun. Kita punya ilmu, kita belajar, bila amalin, belum mau mengamalkan atau belum ada amal, keinginan untuk mengamalkan ilmu itu, yakun, tetap dinilai, tetap berdampak, tetap kita diberi pahala. Kan itu ya, yang sering saya ulang-ulang, pahala orang thalabul ilmi itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kan itu ya, dapat haji tam, dapat fasilitas jalan tol menuju surga, apalagi 3 itu minimal. Kan gitu. Jadi al ilmu bila amalin yakun, tetap minimal dapat 3 itu. Nah, tapi ini menjadi bekal bagi kita ketika nanti, saya mau amalkan nanti. Di masalah mengamalkannya itu nanti. Tapi sebaliknya, al amalu bila ilmin la yakun, termasuk amal ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu la yakun, tidak bernilai. Sholat rajin tiap hari ke masjid, tapi nggak tahu ilmunya, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunat. Kadang yang wajib nggak dibaca, malah yang sunat dibanyakin. Kan karena nggak tahu ilmunya. Maka Allah tidak akan menilai, tidak akan memberikan nilai atau memberikan pahala. Ya, kewajiban gugur, tapi tidak berdampak. Maka sholat harus tahu ilmunya, rukun, mana yang wajib dan mana yang sunat.
Contohnya itu salah satunya. Maka al-amalu bila ilmin la yakun. Amal ibadah pun kalau tidak ada didasari ilmu tidak akan berdampak, tidak punya makna. Maka di sini setelah ba'da ma'rifati fayattaqihi. Nah, setelah punya ilmunya lalu dia akan berhati-hati. Fal muwaffiqu minal ibad, maka orang yang tertolong, orang yang dapat pertolongan dari sebagai hamba atau dalam melaksanakan ibadah, man arafa madahilal afati wal fasadi, siapapun mereka yang mengetahui pintu masuk penyakit ini dan kerusakan ini, penyebab kerusakan ini, fa'akhadha minha hadrahu, lalu kemudian dia berhati-hati, mengambil sikap hati-hati, wa bana ala hasmi wal basirati amrohu, lalu dia akan membangun basirohnya, membangun hatinya, sebuah hasmi, benteng yang kokoh, sehingga kemudian basirohnya bisa melihat mana secara proporsional, mana yang harus diperkuat dan mana yang harus diperlemah. Inilah pentingnya lagi-lagi kita thalabul ilmi. I'lam anna qaulahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian, dan juga jangan sampai tipuan itu menipu kalian terhadap Allah. Jadi tadi yang saya sampaikan, apa yang menjadikan dunia itu menipu kita? Ya tadi, orang terlihat sehat, tapi karena nggak pernah sholat atau suka melakukan maksiat, pada hakikatnya dia sakit. Sebaliknya, orang yang sakit, jalan kemana-mana melemah, tapi ketaatan pada Allah tetap kuat, maka pada hakikatnya dia fisiknya yang sakit, tapi mentalnya, hatinya sehat. Nah, itu yang disebut jangan sampai dunia itu menipu kita. Dan kita memang banyak tertipu. Orang mesti melihat kekayaan, apalagi kalau sudah berbicara tentang media sosial atau televisi, semua menipu. Kita itu diracuni oleh misalkan sinetron yang lebih berbahaya dampaknya daripada narkoba. Sinetron itu meracuni kita, yang kemudian mendefinisikan kebahagiaan itu secara berbeda. Namanya bahagia itu kalau di sinetron, kalau lihat dapat istri cantik, kan itu melihat perempuan cantik atau perempuan itu sendiri cantik, ukuran cantik, kulit putih, gigi lurus, rambut hitam panjang, bodinya aduhai, kan itu ya, itu jadi ukuran kebahagiaan. Lalu didukung oleh iklan itu semua mendorong pada kebahagiaan ghurur tadi. Maka diciptakanlah Pepsodent untuk bikin gigi putih dan lurus, diciptakan sampo untuk rambut biar hitam dan lurus, diciptakan lipstik, kosmetik untuk membuat wajah makin glowing dan seterusnya, dibikinkan minum diet, kan begitu. Itu menciptakan tadi kebahagiaan ghurur tadi, dan itu diiklankan. Dan anehnya banyak dari kita, banyak keluarga kita, banyak tetangga kita tertipu, kan gitu ya. Orang namanya bahagia itu rumah yang kira-kira tingkat, megah, gagah begitu kan. Mobilnya berbaris 5, 10 dan seterusnya. Itu dianggap ukuran kebahagiaan. Itu yang disebut
ghurur. Padahal mereka itu juga sengsara kalau mikirin utangnya, mikirin pajaknya, mikirin rawatnya. Kan gitu ya. So mikirin yang lain-lain, mikirin nyari duitnya. Ya Allah, sengsara mereka. Kerja bak-bibuk siang malam nggak pernah istirahat. Yang bahagia, lebih enak kita yang nggak punya apa-apa, pulang tidur bisa pulas, tidur di atas dipan yang beralaskan kayu, nggak pakai baju juga bisa pulas. Aduh, mereka itu mau tidur aja harus milih dan seterusnya. Nah ini yang disebut ghurur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia itu menipu kalian. Lagi-lagi itu terjadi karena kita masih punya jasad. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa wartabtum wa gharatkumul aman. Tapi sekali lagi, walakinnakum fatantum, tapi kalian itu semua itu telah dicoba, diuji dengan itu semua, diuji dengan dunia tadi. Jadi uji untuk proses seleksi, kira-kira kita itu lulus apa tidak? Kita itu lulus apa tidak? Diuji dengan sekian banyak tipuan, kita lulus apa? Kita cerdas apa tidak? Kita sadar apa tidak? Yaitu sadar dan cerdas. Kafun fi dhammil ghurur. Cukuplah ini dua ayat ini sebagai sebuah cerita peringatan agar kita hati-hati terhadap ghurur. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang al-kais, orang yang cerdas, man dana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, wa amila, dan beramal atau alimah harusnya, dan mengetahui lima ba'dal mauti, terhadap suatu apa yang terjadi setelah kematian. Dia tahu tentang apa yang terjadi setelah kematian. Nah inilah bedanya orang-orang tidak beriman dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu salah satu ukuran keimanan alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada hal yang gaib. Atau dalam rukun iman al-imanu bil yaumil akhir atau bil qadari khairihi wa syarrihi, percaya pada sesuatu yang gaib. Bahkan kepercayaan pada hari akhir, kehidupan setelah kematian itu sebagai tolok keimanan, ukuran keimanan ya. Misalkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata keimanan pada hari akhir itu menjadi titik tekan yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Itu artinya apa? Percaya tentang balasan kehidupan setelah kematian. Nah orang kafir tidak tahu itu, sehingga misalkan ada sebagian warga negara tetangga kita, Singapura atau misalkan bahkan sebagian tetangga kita yang nggak percaya sama hari akhir, atau orang Jepang misalkan, bunuh diri adalah sebuah kemuliaan, kan gitu, karena mereka tidak kebayang kehidupan setelah kematian. Atau orang yang putus asa tahu-tahu gantung diri karena mereka nggak tahu ada kehidupan setelah kematian, dikira kematian itu mengakhiri penderitaannya. Itu kan ghurur. Nah pentingnya kita ngaji itu minimal kita mendapatkan informasi tentang kehidupan setelah kematian. Ada balasan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ya akan dibalas oleh Allah. Kan itu ya. Ini keyakinan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ketika itu baik akan dibalas kebaikan.
sekecil apapun ketika itu buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Itu gambaran kehidupan setelah kematian. Maka keimanan kita pada hari akhir itu menjadi penting. Orang kok sampai kemudian bunuh diri misalnya, itu rugi. Kenapa? Orang misalkan ketika bunuh dirinya gantung diri, maka nanti di akhirat tiap hari itu akan gantung terus. Nanti gantung, mati, lepas, masang lagi. Disiksanya seperti bagaimana dia akan mati. Kenapa? Karena dianggap tidak menghargai karunia Allah, tidak menghargai amanah Allah. Orang yang gantungnya matinya dengan racun, ya nanti akan diracun terus, kan begitu. Ini bahayanya. Maka jemaah sekalian, sekali lagi kita harus hati-hati. Wal ahmak, orang bodoh, man adba'an nafsahu hawaha, mereka yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan berharap sesuatu kepada Allah yang tidak mungkin. Berharap, mengharapkan sesuatu yang secara logika kita gak bisa menjangkaunya, yang tidak mungkin. Apa kira-kira yang gak mungkin? Ya Allah, mudah-mudahan jadikan aku sebagai presiden, misalkan begitu ya. Itu sesuatu yang secara logika ya, meskipun bagi Allah gampang, tapi secara logika kita enggak. Ini namanya meminta dengan hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsunya. Maka kemudian fal ghurur huwa sukun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Orang yang tertipu adalah bagaimana ketika tenangnya jiwa itu ma yuwafiqul hawa, mengikuti sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Wa yamilu ilaihi tab'u an subhatin wahid atin minasyaiton, dan condong kepada tabiat kebiasaan yang subhat dan tipuan setan. Faman i'taqada annahu ala khabarin imma fil ajil aw fil ajil an subhatin fasidatin fahuwa maghrurun. Orang yang meyakini bahwasanya dia merasa baik dengan mengikuti hawa nafsu itu, baik di kehidupan dunia atau dalam pelaksanaan yang untuk kehidupan akhirat, maka itu yang tertipu. Orang ketika riya melakukan sedekah biar dapat status sosial, dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang soleh, dianggap masyarakat sebagai orang yang dermawan, itu juga ghurur. Karena berbuat ibadah kelihatan untuk Allah, tapi sebenarnya untuk hawa nafsu, kepuasan diri agar dipuji sebagai orang dermawan atau orang yang soleh. Itu ghurur, tertipu dia, seolah-olah kebahagiaan itu diperoleh dari pujian. Wa aktsarun nasu yadhunnuna bi anfusihim al khaira wa hum mukhti'una fi, dan banyak orang manusia menyangka dirinya itu berada dalam kebaikan, wa hum mukhti'una fi, dan mereka itu orang yang salah. Fa aktsarun nas idzan maghrurun wa in ihtalafat asnafu ghururuhum, dan sebagian besar manusia itu tertipu. Jadi ini klaim Imam Al-Ghazali ketika mengamati kehidupan ini. Ini sebenarnya ditulis karena Ihya Ulumuddin itu ditulis ketika beliau, jadi Imam Al-Ghazali ini profil penulis saya. Imam Al-Ghazali itu hidup mulai dari pegawai negara, hakim tinggi
dari kekhalifahan Baghdad dan juga menjadi dosen. Ketika jadi dosen, beliau menekuni filsafat, lalu ujung-ujungnya beliau pindah ke tasawuf. Nah, ketika tasawuf, beliau mengungsi di masjid, tiap hari itu menulis buku termasuk kitab ini. Ihya Ulumuddin itu ditulis ketika beliau bertasawuf lalu mencermati hasil refleksi pengamatan beliau di dunia seperti itu. Ternyata banyak ya manusia itu maghrurun, tertipu. Tapi jangan kemudian kita putus asa. Sekali lagi, proses perjalanan hidup kita yang diikuti dengan kesadaran dan kecerdasan, insya Allah akan menyelamatkan kita. Dan tanpa sadar, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui lisan para ulama kita selalu bervariasinya adalah selalu meskipun ada ruang-ruang potensi kita itu terjebak dalam hawa nafsu, tapi nanti akan diselingi dengan aktivitas ibadah yang menjadikan kita bertaubat sehingga kemudian kita terhindar dari godaan setan. Wa asaddul ghururul kuffar, dan orang yang paling dahsyat tertipu adalah orang kafir. Dan ghururul asah wal fasaq, dan juga orang yang suka bermaksiat dan orang yang suka berbuat dosa. Itu adalah orang yang paling parah tertipunya, kira-kira gitu ya. Apa ukurannya? Allah menginformasikan di dalam Al-Quran. Fa amma ghururul kuffari faqad usyira ilaihi fi qouli ta'ala. Bagaimana orang-orang kafir itu tertipu? Ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adabu walahum yunsarun. Maka siksa nanti di akhirat itu tidak akan bisa diringankan dan juga mereka tidak akan bisa ditolong karena sudah menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya apa? Orang yang ketika mencari, misalkan maksudnya menjual akhirat itu mencari kehidupan di dunia ini sudah tidak memperhatikan etika atau hukum mana yang halal dan mana yang haram. Malah ketika yang haram itu menguntungkan, maka haram itu yang akan diacu. Orang jualan misalkan. Ya artinya kalau kemudian kita kok abai terhadap ketentuan itu, kita juga tidak jauh berbeda dengan perilaku orang kufar yang menjual kehidupan dunia ini dengan akhirat. Jadi orang jualan misalkan, lalu nipu barang ini sebenarnya kualitasnya jelek, tapi bilangnya bagus misalkan. Ini ada cacat tapi kita diam. Itu namanya sudah menjual dunia, mengorbankan akhirat. Atau orang jualan, wah ketika jualan aqua untungnya hanya 500 rupiah, tapi kalau jualan minuman keras bisa 100.000 per botol, bisa 200.000 per botol misalkan. Lalu milih itu namanya tertipu, mencari kehidupan sampai kemudian menghalalkan segala cara. Nah, banyak yang begitu. Bahkan ya saudara-saudara kita atau bahkan kita juga termasuk yang tertipu. Karena tadi menganggap kehidupan dunia dapat mengekalkan hidup di dunia. Katanya begini, wah kalau punya uang walaupun sakit tua misalkan, dengan uang bisa dimudahin lagi. Kalau sakit tinggal berobat, dikira begitu ya. Begitu mudahnya mempertahankan atau mengendalikan kehidupan ini dengan uang. Anggapan mereka begitu.
Padahal banyak orang ketika mampu berobat, tapi ketika Allah mentakdirkan untuk mati, kadang lupa sehari, lalu kemudian malamnya mati. Itu banyak begitu. Saya punya teman, ya ini bukan teman yang sombong bukan, tapi betapa Allah ketika sudah takdirnya memanggil itu gampang. Dia rajin banget itu minum obat itu, obat kolesterol, obat jantung, obat gula darah, rajin. Kok ya kebetulan lupa, ya malamnya meninggal. Malamnya kok ya lupa, padahal sekian lama hidup itu beliau nggak pernah lalai minum obat menjaga itu. Nah itulah bagaimana Allah ketika menginginkan hambanya untuk segera kembali ya, lupa sekali minum obat ya, akhirnya kemudian nyawanya hilang. Wa ilaju hadzal ghururi, obatnya tertipu selain tadi apa namanya? At-taikid wal fatonatu adalah immat tasdiq bil iman. Jadi dia harus memperkuat, memperkokoh, membenarkan keimanan. Wa imma bil burhan. Ada kalanya iman dengan burhan. Burhan itu berarti iman yang dibangun dengan rasionalitas, kecerdasan. Jadi, kalau iman kepada Allah itu yang paling keren, itu iman ketika didukung oleh rasionalitas. Jadi ada cerita, ini kalau Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW cerita kepada para sahabat. Kan bayangkan Rasul melakukan perjalanan dalam semalam dari Makkah ke Palestina, Yerusalem, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Orang ketika jalan naik kuda atau naik unta itu bisa 3 hari. Ini kok bisa semalam? Nah, itu kan sesuatu yang tidak rasional. Nah, orang kok bisa percaya dan merasionalkan perjalanan Isra Mi'rajnya, maka itu keren. Nah, ada sahabat yang tidak mau berpikir. Maksudnya ketika maqala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amantu, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad, aku akan beriman. Itu statement Sayyidina Abu Bakar. Jadi satu-satunya sahabat yang langsung percaya ketika Rasul cerita tentang Isra Mi'raj itu adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain itu banyak yang meragukan. Maka saat itu banyak yang kembali murtad. Tapi pamannya Rasulullah itu pinter. Meskipun licik, namanya Abu Jahal itu licik. Ngundang Rasul lalu kemudian suruh cerita. Tapi Abu Jahal juga kan ketika melihat apa namanya Rasulullah gelisah, kok umatnya enggak pada percaya. Lalu Abu Jahal, Muhammad, ayo aku punya anak buah yang pinter-pinter, coba sampaikan ke anak buahku, barangkali nanti bisa percaya. Ya, Rasulullah kan ketika sedih melihat umatnya tidak mempercayainya, ketika pamannya menawarkan, oke, nanti aku akan ceritakan. Padahal saat itu Abu Jahal juga mempersiapkan strateginya. Orang yang sering dagang mundar mandir ke Yerusalem. Jadi kalau misalkan tanya, coba nanti akan ditanya, diuji Rasul itu. Dari Mekah sampai ke Yerusalem atau Palestina itu kira-kira ada berapa rest area, ada berapa warung misalkan gitu ya. Penjualnya siapa, perempuan atau laki, misalnya begitu. Nah saat itu diuji Rasulullah, dan benar ditanya dengan banyak hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah Rasulullah untuk menunjukkan kalau beliau itu mondar mandir, ya kemudian beliau bisa menjawab semua pertanyaan itu. Kaget mereka kan, loh kok sama persis dengan apa yang dialami oleh
oleh orang kafir itu. Titiknya betul. Zaman dulu sulit menjelaskan seperti itu. Karena yang belum ketemu. Kalau sekarang kan gampang. Sekarang itu bisa dengan teknologi. Coba live streaming. Kan kita lihat di sepanjang perjalanan. Maka bisa jadi saat itu malaikat Allah memerintahkan malaikat. Coba ketika Nabi Muhammad itu ditanya oleh umatnya Abu Jahal, live streaming kan? Bisa jadi begitu kan? Live streamingnya kita dengan Allah beda. Tentunya batin milah Allah, Nabi Muhammad langsung bisa melihat di rest area ini ada warung ini, penjaganya makanan terenaknya ini dan seterusnya. Bisa jadi begitu live streamingnya. Kalau sekarang ada Isra Mi'raj, itu mungkin akan mudah ketika Rasulullah menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Zaman dulu susah sekali karena memang belum ada perangkat teknologinya. Nah, maka kemudian tadi orang-orang pengikutnya Abu Jahal itu banyak yang iman, menjadi iman sebagiannya, tapi iman karena setelah proses rasionalitasnya. Nah, ini keren. Dia akan orang yang iman dengan membawa rasionalitasnya itu akan lebih kuat imannya, lebih kokoh daripada iman yang hanya membenarkan, seperti model Abu Bakar. Jadi saya iman aja apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi tapi ini menjadi pilihan. Boleh iman melalui jalur itu, yang penting membenarkan apapun perkataan orang-orang yang memang bisa dipercaya. Boleh juga iman dengan rasionalitasnya. Ini bisa mengatasi ghurur, tertipu. Ketika Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, sudah difirmankan kalau kehidupan dunia itu mengandung tipuan, kita iman, udah aman. Pokoknya kita yakin memang apa yang difirmankan Allah adalah sebuah kebenaran. Atau mencoba mencari-cari apa sih makna ghurur? Dicari, oh begini maksudnya. Ternyata misalkan banyak orang sehat, tapi pada hakikatnya hatinya sakit. Oh, ini banyak sakit, tapi pada hakikatnya sehat dan seterusnya. Nah, ini namanya iman melalui proses. Oh, ini yang diinginkan Allah. Allah yang penting itu batinnya, hatinya, burhannya, basirohnya itu benar, mengimani keberadaan Allah dan ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tidak terjebak kepada tipuan dunia. Bukan berarti ketika kita menyadari dunia itu pernah penuh tipuan lalu kita hindari, bukan begitu ya. Tapi kita agar tidak menuhankan atau mendewakan dunia. Itu sebenarnya intinya. Jangan sampai kemudian kita itu sampai hidup mati untuk dunia misalkan. Ya hidup mati untuk agama, hidup mati untuk Allah. Kira-kira begitu. Jangan sampai kita tertipu kehidupan dunia. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Saya persilahkan. Oke, kalau nggak ada kita akhir dengan doa. Sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita yakin namanya ketika kita belajar itu pasti dapat berkah.